Ini hari ke-37. Meni mungkin adalah kontestan yang paling lapar di ruangan ini. Sejauh ini, dia hanya makan satu ikan traut. Sisa makanannya adalah buah beri dan jamur. Dengan cadangan buah beri, dia tidak terburu-buru mencari protein. Sebaliknya, dia terus menyempurnakan dapur hutan belantara untuk menjaga agar api tidak padam. Dinding di sekelilingnya harus kedap udara, mengisi celah-celah dengan lumut dan semanggi. Ketika mereka berada di ketinggian yang tepat, Meni buru-buru membuat api untuk mengisi perutnya. Ia mengambil lumut rusa yang telah dikumpulkannya dan memanaskannya di dalam panci, dan kemudian menghancurkannya menjadi bubuk dengan batu. Ini memberinya sepanci pati kaya karbohidrat. Kapanpun dia lapar, dia cukup mencucinya dengan semangkuk air. Ini memberi Anda banyak energi. Saat kami datang ke sisi Mike, dia menggiling dendeng dan tulang yang tersisa di atas lempengan batu, dan mencampurnya dengan buah beri. Itu membuat meatloaf yang lezat. Lalu dia mengambil peralatannya, dan pergi berburu lagi. Dan dia tidak melihat seekor binatang pun. Dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan beberapa buah beri untuk makan malam. Ada banyak buah beri di daerah ini. Dia mengumpulkan sekantong besar penuh. Mike mengambil beberapa, dan menggilingnya menjadi selai. Lalu dia memeras airnya. Dengan begitu, Anda mendapatkan sepotong kulit buah yang bagus, dan rasanya akan berbeda. Ayo kita pergi ke tas. Hari ini adalah hari untuk keluar dan memeriksa perangkap. Dia berharap bisa menangkap beberapa tupai. Namun ketika dia datang ke sini, dia menyadari bahwa puluhan perangkapnya kosong. Itu adalah nasib sial. Tas langsung kembali ke kamp. Untungnya, ia masih memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Karena dia tidak bisa menemukan mangsa untuk sementara waktu, Tas memutuskan untuk membuat ukulele. Jadi, Tas memutuskan untuk membuat ukulele. Baginya, itu bukan membuang-buang waktu, tetapi cara untuk mengisi kesepian hatinya dengan suara instrumen yang indah. Anda pasti akan mengagumi keahliannya. Dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan proyek ini. Sekarang, dia bisa memainkannya saat dia bosan. Mari kita pergi ke sisi Wyatt. Dia sedang berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan lukanya. Dia terkena serpihan di lengannya beberapa hari yang lalu. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang menusuk dalam segala hal yang dia lakukan. Setelah hanya memeras cairan putih, kemudian dia membalutnya dengan plester luka. Setelah membersihkannya, dia membawa pancingnya ke danau dan mulai memancing. Namun keberuntungannya hari ini terlalu buruk. Dia berdiri di tepi danau selama lebih dari 3 jam, dan masih belum mendapatkan seekor ikan pun. Dia langsung kembali ke kamp. Tidak ada bandingannya, tidak ada ruginya. Saat ini, Tas sedang berada di perkemahan sambil bermain gitar dan bernyanyi. Ini adalah hari yang menyenangkan. Dia sudah makan semua ikan yang dia tangkap kemarin. Sekarang dia menyadari bahwa dia punya perahu. Dia mengenakan jaket pelampung dan perlengkapannya, dan mengarahkan perahunya ke tengah danau. Dia pikir dia bisa menangkap ikan besar di sini, tapi butuh waktu 3 jam untuk sampai ke sana. Tapi tidak. Apa yang salah? Tas tidak tahu. Ratusan kalori yang dibakar sia-sia. Pola pikir Tas menjadi negatif. Itu adalah hari ke-39. Setiap kali cuaca di luar mulai tidak bersahabat, Mike hanya akan berbaring di perkemahan. Dia tidak bisa mendapatkan protein. Dia tidak memiliki makanan tambahan. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengurangi aktivitas fisiknya. Namun sementara itu, ia tidak menganggur. Dia menghabiskan setiap waktu yang ada dengan membuat mainan untuk anaknya. Saat ia pulang dari balapan, ia akan membawakannya. Saya yakin dia akan sangat senang. Saat kita mencapai hari ke-40, salju turun di seluruh lokasi kompetisi. Saat ini, musim dingin di Saskatchewan. Dan sementara salju masih turun, Tickwell harus mengumpulkan buah beri liar sebanyak mungkin. Lagi pula, dia tidak punya cadangan. Dan para pemain lain sudah memikirkan bagaimana mereka akan bertahan hidup di musim dingin. Di pihak Tas, dia sudah keluar masuk hutan tapi tidak menemukan apa-apa. Cadangan makanannya hanya cukup untuk besok. Satu demi satu, dia kehilangan kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Duduk di dalam kamp selama setengah jam, dia memikirkannya. Akhirnya, dia menghubungi nomor telepon program tersebut. Saat kapal pesiar kecil itu mendekat, Tas menghadap kamera dan mulai menceritakan kisahnya. Tidak mengherankan, itu karena dia merindukan keluarganya. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia bisa bertahan setengah bulan lagi. Setelah mengemasi barang-barangnya, Tas menaiki perahu untuk kembali ke rumah. Jumlah pemain di lapangan berkurang 1. Apa yang akan dilakukan oleh 4 pemain yang tersisa? Kita tunggu saja siapa pemenangnya.